tepatnya di lingkungan sekitar kita, di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Cisoka. Di sini terdapat budidaya ikan lele yang tidak hanya memenuhi kebutuhan para keluarga, tapi juga diolah menjadi berbagai makanan, seperti lele goreng, tekwan, dan pepek. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana proses budidaya dilakukan, bagaimana hasilnya dimanfaatkan, dan bagaimana usaha kecil seperti ini berperan besar dalam mewujudkan ketahanan di tingkat rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ananda Putri dari kelas 1H. Beserta rekan saya Siti Salma Agung dari kelas 1H. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai narasumber kita dengan Ibu siapa itu? Ibu Dulila, Dulila, dipanggilnya Ibu Dul. Ibu Doli. Ibu Doli. Ibu sebagai apa di Ibu memproduksi apa di sini? Oh, saya punya peternak perikanan ya, peternakan lele. Di samping itu juga saya punya sandang pangan dari hasil ikan. Hasil budidaya lele. Nah, Kalau boleh tahu, Ibu sejak kapan memulai usaha ini? kita mulai usaha ini dari tahun 2011 bulan berapa ya itu ya, pokoknya 2011 saja intinya. Kalau boleh tahu, usaha ini dalam skala rumah tangga untuk lingkungan sekitar aja atau dalam skala besar? Boleh dibilang dalam lingkungan rumah tangga, bisa juga sekitar. bisa juga dalam skala besar. Biasanya dalam skala besar tuh seperti Ya, pengirimannya bisa keluar, ya kan? Kalau skala besar, kalau di lingkungan rumah tangga ya sekitar perumahan, ya. buat tetangga gitu. Ya, Terus apakah Ibu pernah memiliki karyawan atau produksi sendiri aja sama keluarga gitu? kalau masalah karyawan kita belum pernah, tapi kita ngelola sendiri, Sama keluarga gitu Mas. ngelola bersama keluarga. Kalau untuk harganya Ibu biasanya berapa jualnya sama tetangga? Oh, kalau lele yang udah ibu bersihin, ya kan, tapi nggak pakai bumbu, itu harganya 25.000, ya kan. Kalau ibu yang siap goreng per setengah kilonya, ada sambalnya juga, ada sayurannya, lalap-lalapannya, ibu jual per setengah kilonya 25.000. Ada juga yang dibubuk kuningin per 1 kilonya 27.000. Kalau untuk pempeknya yang sudah diolah, Oh iya, pempeknya juga yang dari produksi ikan lele, ibu jual persatuannya 2.000, per cupnya 15. awal Ibu menjadikan lele sebagai bahan pangan ini, awalnya tuh kayak gimana? Bisa kepikiran gitu? Oh, tadinya gini ya Neng ya, kan banyak orang kerja ya di luar. Ibu bilang nih buat nambahin hasil rumah tangga, ibu coba coba nih ya Neng, dari bapaknya usaha lele. Ibu lihat nih untuk kualitas perumahan, kan lele nggak pernah putus, nggak pernah mati ya yang namanya di perikanan. Jadi kita coba buat buka kuliner, ya kan. Pertama ibu coba tawar-tawarin dulu ya dari Tetangga makanan gitu ya? dari tetangga ke tetangga aja Neng awalnya. Nyampe ibu sampai rame, itu kan dari tetangga ke tetangga mungkin menyebar ya. Lalu kan semua akhirnya pada tahu, iya pada paham ya, gitu aja. Ngalir aja gitu ya Bu? Iya, Langsung. benar. Terus terakhir, selama Ibu mengelola ini ada kendala gak yang pernah Ibu alami? Ada aja sih Neng, yang namanya usaha kan kadang naik turun kan prosesnya. Ada kadang kita di ikan kan, kadang apalagi ibu kadang di benih ya, ada kendalanya di masalah air, Oh iya, ya biasanya air kan. kenapa, Bu? Ya pH-nya kadang kalau lagi rendah kan ya, ikan bisa mati juga Neng. Itu pasti Iya, pasti Solusinya ada yang bagaimana? ya solusinya kita ganti, kita ini Mulai dari kasih, nol. kita buang semua, kita bersihin. Kendalanya di situ sih. selanjutnya Ibu memproduksinya apakah setiap hari atau pas cuma ada pesanan aja? Ya ibu mas, setiap hari pesanannya ada. Oh, jadi setiap hari ada Iya, pesanan. insya Allah setiap hari mah ada. Kalau misalnya dari usaha, kan Ibu dari 2011 tadi ya. Itu ada nggak sih jedanya mungkin pas di era COVID-19
ada jeda nggak sih untuk usaha ini atau tetap berlanjut? Tetap Sampai berlanjut sekarang? Neng, alhamdulillah. Sampai Ibu sampai sekarang dari sebelum Covid ya, Ibu 2011 itu sampai sekarang Ibu tetap jalan. Alhamdulillah sampai sekarang malah rame. Alhamdulillah semakin Ya, berkembang. Semakin berkembang. Ya baik. Nah Bu, kalau usaha rumah tangga kayak gini kira-kira memerlukan modalnya berapa ya Bu? Ya tergantung kebutuhan Neng. Sumpama kita masuk lelenya nggak terlalu banyak, mungkin kan kapasitas ya kita nggak terlalu gede mengeluarkan modal. Tapi kalau mau dari modal awal kita gede Neng, ya kan modal awal tuh pasti gede semuanya juga. Ya, jadi modal awalnya besar ya. Nah, Baik, pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk usaha Ibu di masa depan apa nih kira-kira? ya harapan saya ya buat kedepannya kan Ibu nggak selamanya ya yang namanya udah umur, mudah-mudahan kedepannya ada pengusaha-pengusaha baru ya yang banyak yang membutuhkan kita juga buat membuka usaha, ya kan kita siap bantu, ya kan saran saya supaya buat kedepannya yang namanya di perikanan itu tak akan pernah mati ya Neng ya, siapa tahu ntar semakin berkembang ada pengusaha baru lagi Neng, gitu aja buat kelanjutannya. Baik, tadi kan Ibu bilang nih, kalau misalnya Ibu berharap ada pengusaha-pengusaha baru yang melanjutkan usaha Ibu. Kira-kira untuk kita nih Bu, sebagai mahasiswa yang baru mulai nih, ada nggak sih Bu saran biar kita tuh bisa terbuka gitu pikirannya untuk bikin usaha kayak Ibu? Kalau masalah itu tergantung pribadi masing-masing. Ya kan kita ngasih kesempatan buat pemula, cuman si pemulanya harus menjiwai Neng ya, yang namanya di ikan itu menjiwai loh Neng, sifat kita itu kan pertama sayang dulu sama ikan, coba dulu dari ikan yang kecil, ikan yang gede, nggak seharus orang punya usaha itu langsung besar, harus menjiwai dulu, harus sayang dulu, itu cara kita Jadi kepribadian. iya harus dari situ dulu. Sayang dulu nih sama ikan hias gitu kan caranya itu, baru lari lagi ke ikan ini. Saya dulu juga gitu Neng, masalahnya dari ikan koi dulu sayangnya. Jadi Ibu dulu pelihara ikan Koi. Saya Neng, kita Nengnya bukan cuma ikan lele doang Neng, sebenarnya usaha kita ikan koi tuh dulu kita nyampe ngerambah, nyampe alhamdulillah nyampe besar, nyampe pelanggan juga nyampe dari jauh. Jadi Ibu dari hobi jadi usaha Dari gitu hobi. ya? Oh iya, Iya. menarik banget nih Ibu. Yang dari hobi. Oke, udah selesai sih pertanyaannya. Tapi sebenarnya kita boleh nggak ngeliat budaya ikan? Boleh Neng, cuman kalau lele ya kemarin dikirim semua sama Bang Copet. Jadi udah gak ada? Lele ada lele mah tetap ada, nggak bakalan nggak ada ya. Ikan hiasnya juga ada, kayak koinya juga ada. Boleh lihat. Boleh. Sama izin dokumentasi boleh? Iya, boleh nih. Baik, di sini kita sudah berada di lokasi budidaya leleknya. Mari ikut kita. Dalam ketahanan pangan, pastinya ada 4 pilar ketahanan pangan yang harus dipenuhi, seperti ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Yang pertama tentang ketersediaan. Di sini kita mempunyai narasumber yaitu Bu Dulilah. Ibu Dulilah ini mempunyai usaha tambak lele sejak tahun 2011 dan hingga sekarang ia masih mengembangkan tambak lele ini. Dalam ketersediaannya, ia memanfaatkan lahan kosong yang ada dekat rumahnya sehingga bisa menjadi kolam berisikan lele agar bisa distribusi terus-menerus. Karena pada dasarnya perikanan itu tidak putus atau tidak mati, jadi bisa terus berkembang seiring jalannya waktu, teknologi, dan inovasi baru. Yang kedua, yaitu aksesibilitas. Akses dari sini sangat dekat karena mereka mengembangbiakan bibit benih di dekat tempat pengolahannya sehingga bisa langsung diolah untuk konsumen. Selain itu, dari aksesibilitas untuk penjualan juga sangat dekat karena ia menawarkan kepada tetangganya dan mulai berkembang sehingga kuliner ini bisa dikenal di berbagai daerah Kabupaten Tangerang. Dari segi pemanfaatan juga,
Pemanfaatan hasil tambak lele ini akan dijual seperti lele hidup, bisa juga menjadi lele yang sudah matang, dan bisa juga membeli lele yang sudah dibumbui. Masing-masing pengolahan juga mempunyai harga yang beragam, tapi sangat terjangkau. Dan yang terakhir adalah stabilitas. Stabilitas dari tambak ini sangat terjaga, karena akses peternakan sangat dekat dengan tempat pengolahan, sehingga bisa lebih memperhatikan perkembangan benih ikan lele agar stabil dan aman. Untuk pendistribusian bisa menstabilkan harga, karena jika pertumbuhan kurang baik akan mengakibatkan penurunan harga. Maka untuk tambak ini sangat terjaga akan kestabilan baik dalam perkembangan benih atau pendistribusian dan harga. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.